Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syadam dengan NIM 9414240881 dari kelas D Ilmu Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus yaitu kerugian pasar derivatif pada Société Générale akibat transaksi futur tidak sah oleh Jerome Kerviel tahun 2008. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Kasus ini merupakan salah satu kasus kerugian derivatif terbesar dalam sejarah perbankan dunia dan menjadi pelajaran penting mengenai risiko penggunaan instrumen derivatif serta pentingnya manajemen risiko dalam lembaga keuangan. Sebelum membahas kasusnya, kita perlu memahami bahwa pasar derivatif merupakan bagian penting dari sistem keuangan modern. Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada aset lain, seperti saham, obligasi, komoditas, mata uang, maupun indeks pasar saham. Instrumen derivatif banyak digunakan untuk dua tujuan utama, yaitu hedging atau lindungi nilai dan spekulasi. Apabila digunakan dengan baik, derivatif dapat membantu mengurangi risiko. Namun, apabila digunakan secara berlebihan tanpa pengawasan yang memadai, derivatif dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Salah satu contohnya adalah kasus Société Générale pada tahun 2008. Berikut profil Société Générale. Société Générale adalah salah satu bank terbesar di Prancis yang didirikan pada tahun 1864. Bank ini menyediakan berbagai layanan keuangan seperti perbankan komersial, perbankan investasi, manajemen aset, serta perdagangan instrumen keuangan di pasar internasional. Sebelum terjadinya kasus ini, Société Générale dikenal sebagai salah satu institusi keuangan yang memiliki reputasi kuat dan berpengaruh di Eropa. Pada tahun 2008, reputasi tersebut terguncang akibat kerugian besar yang berasal dari transaksi derivatif. Berikut konsep pasar derivatif. Pasar derivatif adalah pasar yang memperdagangkan kontrak keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar atau underlying aset. Beberapa jenis instrumen derivatif antara lain, yang pertama futures, forward, options, dan swap. Dalam kasus Société Générale, instrumen yang digunakan adalah kontrak futures pada indeks saham Eropa. Kontrak futures merupakan perjanjian untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga yang telah disepakati untuk penyelesaian di masa mendatang. Instrumen ini sebenarnya dapat digunakan untuk mengelola risiko, tetapi juga dapat digunakan untuk spekulasi guna memperoleh keuntungan dari perubahan harga saham. Berikut tokoh utama dalam kasus ini adalah Jerome Kerviel. Ia bekerja sebagai trader pada divisi investasi Société Générale. Sebelum menjadi trader, Kerviel pernah bekerja di bagian administrasi dan pengawasan transaksi. Pengalaman tersebut membuatnya memahami sistem pengendalian internal bank, termasuk prosedur pemeriksaan transaksi. Pengetahuan inilah yang kemudian memudahkannya dalam menyembunyikan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan. Berikutnya kronologi kasusnya. Kasus ini bermula pada tahun 2007 hingga awal tahun 2008. Jerome Kerviel melakukan transaksi derivatif berupa kontrak futures pada indeks saham Eropa dalam jumlah yang sangat besar. Awalnya, transaksi tersebut menghasilkan keuntungan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, seiring waktu, nilai transaksi yang dilakukan terus meningkat hingga mencapai sekitar 50 miliar euro. Jumlah ini bahkan lebih besar dibandingkan nilai pasar Société Générale pada saat itu.
Untuk menghindari deteksi, Kerviel memasukkan transaksi palsu atau transaksi fiktif ke dalam sistem bank sehingga posisi risikonya terlihat normal. Pada Januari 2008, pihak bank menemukan kejanggalan dalam beberapa transaksi dan melakukan investigasi. Hasil investigasi menunjukkan adanya transaksi derivatif dalam jumlah besar yang tidak memiliki otorisasi resmi. Bank segera menutup seluruh posisi perdagangan yang dimiliki. Berikut kerugian yang terjadi pada saat itu. Saat posisi perdagangan ditutup, kondisi pasar saham Eropa sedang mengalami penurunan. Karena posisi yang diambil Kerviel bergerak berlawanan dengan kondisi pasar, Societe Generale mengalami kerugian yang sangat besar. Total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar 4,9 miliar euro. Kerugian ini menjadikan kasus Societe Generale sebagai salah satu kerugian perdagangan derivatif terbesar dalam sejarah dunia perbankan. Kasus ini termasuk kerugian pasar derivatif karena kerugian tersebut terjadi akibat perubahan nilai kontrak derivatif yang dipengaruhi oleh pergerakan pasar saham. Berikut faktor penyebab kerugiannya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerugian besar tersebut. Yang pertama, spekulasi berlebihan. Transaksi dilakukan untuk mencari keuntungan dari pergerakan pasar, bukan untuk lindung nilai. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Kerviel melakukan transaksi yang melebihi batas kewenangannya sebagai trader. Yang ketiga, sistem pengawasan bank gagal. Mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam waktu yang cepat. Keempat, kegagalan manajemen risiko. Bank tidak mampu mengidentifikasi eksposur risiko yang sebenarnya sedang terjadi. Yang kelima, kurangnya transparansi transaksi akibat penggunaan data, dan transaksi fiktif. Berikut dampak kasusnya. Kasus ini memberikan dampak yang sangat besar bagi Societe Generale. Secara finansial, bank yang mengalami kerugian sebesar 4, miliar euro. Selain itu, reputasi bank menurun dan kepercayaan investor terhadap perusahaan ikut terganggu. Di sisi lain, kasus ini juga memberikan dampak bagi industri perbankan global. Banyak lembaga keuangan mulai memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan manajemen risiko, serta memperkuat kontrol terhadap aktivitas perdagangan derivatif. Kasus ini menjadi peringatan bahwa risiko operasional dan risiko pasar dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Berikutnya analisis kasus. Dari perspektif pasar derivatif, kasus ini menunjukkan bahwa instrumen derivatif pada dasarnya bukanlah penyebab utama kerugian. Permasalahan utamanya terletak pada cara penggunaan instrumen tersebut. Derivatif dapat menjadi alat yang efektif untuk mengelola risiko apabila digunakan sesuai tujuan dan diawasi dengan baik. Namun, ketika digunakan untuk spekulasi berlebihan dan tidak didukung oleh sistem pengendalian yang kuat, risiko kerugian dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan derivatif sangat bergantung pada kualitas manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan sistem pengawasan internal. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini adalah yang pertama, setiap transaksi derivatif harus diawasi secara ketat. Yang kedua, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Yang ketiga, manajemen risiko harus mampu mendeteksi aktivitas yang tidak wajar sejak dini. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan keuangan. Dan yang kelima, penggunaan derivatif harus disesuaikan dengan tujuan pengelolaan risiko dan tidak digunakan untuk spekulasi yang berlebihan. Terakhir, kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa kasus Societe Generale tahun 2008 merupakan salah satu contoh paling terkenal
mengenai kerugian pasar derivatif dalam dunia perbankan. Kerugian sebesar 4,9 miliar euro terjadi akibat kombinasi spekulasi berlebihan, penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengendalian internal, dan kegagalan manajemen risiko. Kasus ini memberikan pelajaran bahwa instrumen derivatif dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan risiko, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar apabila tidak diawasi dan dikelola dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.